warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Nur Afianti dengan NIM 001 dari kelas PKA 2019. Di sini saya akan sedikit menjelaskan untuk biokimia 2 pada pertemuan 9 dan 10. Yang pertama yakni ada materi aliran informasi genetik. Materi genetik adalah bahan-bahan atau materi yang berperan dalam penyampaian informasi genetik di dalam sel. Informasi genetik yang menentukan sifat atau karakteristik suatu organisme tersimpan di dalam molekul DNA. Molekul DNA tersusun oleh ribuan gen. Setiap gen merupakan sandi genetik untuk setiap protein yang diproduksi tubuh. Informasi genetik suatu organisme dalam molekul DNA yang terdapat di dalam inti sel. Unit fungsional dalam molekul DNA yang menjadi sifat keturunan atau sifat genetik tertentu disebut sebagai gen. Nah, untuk keseluruhan informasi genetik yang terdapat dalam tubuh makhluk hidup disebut genom. Berikut adalah struktur dari RNA dan DNA. Yang di sebelah kiri merupakan struktur dari DNA, sedangkan untuk di sebelah kanan ada struktur dari RNA. Protein adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Nah, yang di bawah merupakan reaksi kimia dari protein itu sendiri. Berikutnya ada dogma sentral, di mana untuk kegiatan pertama ini ada replikasi, kemudian menuju DNA, kemudian ada transcription, ada kemudian proses ribosa dengan mengalirkan mRNA. Proses sintesis protein sebagai berikut. Untuk replikasi DNA, untuk DNA helicase membuka DNA menghasilkan 2 ssDNA yang membentang 5-3 dan 3-5. Kedua ssDNA distabilkan oleh single strand binding protein atau SSB. ssDNA menjadi lurus dan tidak membengkok, penting untuk kerja enzim yang mensintesis untai DNA baru. Nah, DNA polimerase mensintesis untai DNA baru dengan menginkorporasikan DNTP ke ujung 3 atau nesken DNA membentuk ikatan diester fosfat antara hidrogen 3 polinukleotida yang sudah terbentuk dengan fosfat 5 nukleotida yang diinkorporasikan. DNA polimerase mensintesis untai baru 5-3 dan membaca template dari 3-5. Sintesis DNA pada lagging strand berlangsung melawan arah pembukaan dsDNA. Dilakukan dengan membuat segmen-segmen DNA 5-3 menggunakan primer RNA disebut fragmen Okazaki. Fragmen-fragmen Okazaki dihubungkan oleh DNA ligase sehingga terbentuk ssDNA baru yang komplementer dengan DNA komplet. Nah, yang berikutnya adalah transkripsi, proses sintesis RNA dengan template gen-gen yang terdapat dalam untai DNA. Proses transkripsi berlangsung di dalam nukleus pada sel eukariotik atau di sitoplasma pada sel prokaryotik.
Nah, transkripsi dari setiap gen akan menghasilkan RNA untai tunggal yang sekuensinya merupakan komplement dari sekuensi nukleotida pada salah satu untai DNA untai ganda. Nah, untuk DNA yang menjadi cetakan disebut untai template, sedangkan untuk DNA pasangan disebut untai kode. Pada proses transkripsi DNA, template dibaca dari arah 3 ke 5, sedangkan sintesis RNA dari arah 5 ke 3. Tahapan proses transkripsi yang pertama yakni inisiasi, elongasi, dan terminasi. Untuk inisiasi, daerah RNA di mana RNA polimerase melekat dan mengawali transkripsi disebut sebagai promoter. Suatu promoter menentukan di mana transkripsi dimulai, juga menentukan yang mana dari kedua untai heliks DNA yang digunakan sebagai cetakan. Sedangkan untuk elongasi yakni pengikatan enzim RNA polimerase beserta kofaktor-kofaktornya pada untai DNA cetakan membentuk kompleks transkripsi. Nah, selama sintesis RNA ini berlangsung, kompleks transkripsi akan bergeser di sepanjang molekul DNA cetakan sehingga nukleotida demi nukleotida akan ditambahkan kepada untai RNA yang sedang diperpanjang pada ujung tiganya. Jadi, elongasi atau polimerasi RNA berlangsung dari arah 5 ke 3, sementara RNA polimerasenya sendiri bergerak dari 3 ke 5 sepanjang untai DNA cetakan tersebut. Berikut adalah gambaran dari proses elongasi sendiri. Kemudian yang terakhir ada terminasi, merupakan transkripsi yang berlangsung sampai RNA polimerase mentranskripsi urutan DNA yang disebut terminator. Nah, terminator yang ditranskripsi merupakan suatu urutan RNA yang berfungsi sebagai sinyal terminasi yang sesungguhnya. Pada sel prokaryotik, transkripsi biasanya berhenti tepat pada akhir sinyal terminasi, yaitu polimerase mencapai titik terminasi sampai melepas RNA dan DNA. Terminasi. Nah, berakhirnya polimerasi RNA ditandai oleh disosiasi kompleks transkripsi atau terlepasnya enzim RNA polimerase beserta kofaktor-kofaktornya dari untai DNA cetakan. Nah, begitu pula halnya dengan molekul RNA hasil sintesis. Hal ini terjadi ketika RNA polimerase mencapai urutan basa tertentu yang disebut dengan terminator. Nah, terminasi transkripsi dapat terjadi oleh dua macam sebab, yaitu terminasi yang hanya bergantung kepada urutan basa cetakan dan terminasi yang memerlukan kehadiran suatu protein khusus. Di antara kedua terminasi, di antara kedua terminasi diri memerlukan kehadiran suatu protein khusus. Terminasi diri terjadi pada urutan basa palindrom yang diikuti oleh beberapa adenin. Urutan palindrom adalah urutan yang sama jika dibaca dari dua arah yang berlawanan. Oleh karena itu, urutan palindrom ini biasanya diselingi oleh beberapa basa tertentu. Maka molekul RNA yang dihasilkan akan mempunyai ujung terminasi berbentuk batang dan kalang. Berikut untuk pembahasan materi yang kedua, ada materi struktur dan fungsi nukleus serta materi genetik. Yang pertama adalah struktur dan fungsi dari nukleus. Nukleus berdiameter 5 memiliki dua membran masing-masing membran bilayer dan mengandung pori. Di dalam nukleus mengandung kromatin, nukleus, dan protein lamina. Pada sel eukariotik, nukleus mengandung sebagian besar gen, sebagian kecil ada di mitokondria dan kloroplas. Untuk struktur dan letak dari nukleus hewan dan tumbuhan secara umum tidak berbeda. Posisi nukleus lebih permanen karena terikat filamen intermediat. Nah, untuk gambar
gambar di sebelah kiri merupakan sel nukleus dari hewan, sedangkan untuk di sebelah kanan itu merupakan nukleus dari tumbuhan. Yang kedua yakni biosintesis nukleus. Nukleus mengalami biosintesis pada saat pembelahan sel, di mana mitosis akan menjadi lamina. Kemudian dari lamina proses ini interphase, kemudian menuju ke mitosis, kemudian kembali lagi ke mitosis telopas. Yang ketiga yakni materi genetik. Ada dua materi genetik di dalam nukleus, yaitu DNA dan RNA. Ada tiga penyusun dasar molekul DNA dan RNA, yaitu basa nitrogen yang terdiri dari purin dan pirimidin. Yang kedua ada gula pentosa terdiri dari ribosa dan deoksiribosa. Yang ketiga adalah fosfat. Nah, asam nitrogen pirimidin terdiri dari sebuah cincin organik, cincin aromatik, sedangkan purin terdiri dari dua cincin organik. Basa nitrogen pada asam nukleat saling berpasangan antara purin dengan pirimidin dan dihubungkan oleh ikatan hidrogen. Nah, biasanya untuk DNA itu adenin dia bersama dengan timin, sedangkan untuk guanin bersama dengan sitosin. Sedangkan untuk di RNA sendiri ada perbedaan, di mana untuk adenin dia bersama dengan urasil dan guanin bersama dengan sitosin. DNA dan RNA adalah suatu polimer, sedangkan monomer mereka adalah nukleotida. Struktur molekul DNA. Menurut ilmuwan James Watson dan Francis Crick menyatakan bahwa gen di dalam sel memiliki model double helix atau uli rangkap. Berikut yang double helix. Nah, untuk yang C merupakan gambaran lebih mendalam lagi. Monomer molekul DNA adalah 4 macam nukleotida yang saling berikatan sesuai dengan basa komplementernya. Molekul DNA memiliki ujung 5 dan ujung 3 yang ditandai dengan ada tidaknya ikatan dengan molekul fosfat. Untuk struktur double helix, molekul DNA dapat berubah karena pemanasan dan pendinginan. Contohnya sebagai berikut, yang awalnya dia seperti ini, kemudian ada pemanasan yang disebut dengan denaturasi. Jika pendinginan maka disebut dengan renaturasi. Kita bisa lihat perbedaan dari yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Untuk struktur molekul RNA umumnya tersusun atas molekul polinukleotida tunggal atau tidak rangkap. Kalau untuk DNA dia rangkap, sedangkan untuk RNA dia tidak rangkap. Struktur RNA yang pertama ada tRNA. Nah, ini merupakan alur dari proses tRNA. Kita lanjut. Apa gen, kromosom, dan DNA? Nah, kesatuan molekul DNA mengalami perubahan menjadi eukariotin, heterokromatin, dan kromosom sejalan dengan siklus sel. Nah, ini adalah prosesnya ya, kromosom, eukariotin, heterokromatin, siklus sel eukariotik. Sel, kemudian interphase, kemudian dia kembali ke sel lain, terus berputar.
proses replikasi DNA. Bentuk kromosom di dalam sel ada 4 macam, yaitu metasentrik yang ditunjukkan dengan gambar nomor 1 seperti ini. Yang kedua ada akrosentrik nomor 2 seperti ini, subdemasentrik nomor 3 yang seperti ini, dan 4 adalah tolosentrik. Setiap organisme memiliki jumlah kromosom yang berbeda-beda. Contohnya seperti jagung, nama organisme jagung, dia memiliki buah 20. Nah, pasangannya itu 10. Berbeda juga dengan padi dengan buah 24, dia memiliki pasangan 12. Untuk tebu 86 dan pasangannya 43. Untuk tembakau, kubis, bawang merah, dan lain sebagainya itu berbeda-beda tiap organismenya. Kariotip kromosom merupakan pengaturan kromosom berdasarkan panjang, jumlah, dan bentuk kromosom sel somatis. Nah, yang ini merupakan kromosom jantan, sedangkan yang di sebelah kanan merupakan kromosom betina. Ini bisa kita lihat untuk panjang, kemudian bentuk kromosomnya itu jelas berbeda sekali dari tiap gambar ya. Nah, gen ada pada kromosom. Gen adalah daerah di dalam kromosom atau DNA yang membawa sifat keturunan. Ini adalah gambar kromosom. Nah, kromosom itu ada di dalam DNA. Susunan gen pada kromosom dan nukleotida. Kromatin merupakan susunan dari protein histin dan DNA. Satu kromatin merupakan ribuan gen. Satu gen merupakan satu molekul DNA. Satu molekul DNA merupakan ribuan nukleosom, dan satu nukleosom merupakan ribuan nukleotida. Jadi satu gen merupakan ribuan nukleotida, di mana satu gen itu merupakan satu unit bahan genetik fungsional dan nukleotida merupakan unit struktural. Molekul DNA dan RNA berfungsi dalam sintesis protein. Nah, untuk yang terakhir ada dogma sentral pada sintesis protein. Pertama ada proses replikasi, kemudian DNA mengalami transcription menjadi RNA, kemudian translasi, dan yang terakhir menjadi protein. Nah, untuk tugas tersebut ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.